Halo, selamat pagi. Balik lagi dengan Jelson. Saat ini Jelson mau ngebahas salah satu mobil yang salah satu jadi andalan di BYD, khususnya di BYD Harmony Ciputat. Apa itu mobilnya? Ini adalah BYD Atto 3 untuk tipe yang advance atau yang standar. Kita akan bahas sampai tuntas ya. Oke. Yeah, we can dance until we die. You and I will be young forever. Feel like I'm living next to the way you turn me on. I can't sleep. Let's run away. Don't ever Di Atto 3 sendiri dia menggunakan baterai dengan kapasitas 49,92 kWh, yang dimana bisa menempuh jarak tempuh paling jauh itu total 410 km. Buat saya untuk pemakaian dalam kota sendiri sangat worth it, bisa dipakai dengan uh, asumsi pemakaian satu harinya 70 km, ya bisa dapat satu mingguan, ya kurang dari satu minggu juga bisa, karena range-nya sendiri 410 km. Buat kaum urban, buat orang-orang yang biasa masuk ke dalam kota sendiri, nggak perlu khawatir, Atto 3 sudah bebas ganjil genap. Untuk BYD Atto 3 sendiri yang tipe advance atau standar ini sudah dilengkapi dengan velg yang jenisnya alloy. Untuk dia punya ringnya sendiri di 215 ring 17, ukurannya tuh 60 215 per 60 ring 17, dan dia bannya tubeless. Terus di keempat rodanya juga sudah pakai. BYD Atto 3 sendiri sudah pakai sistem pengecasan CCS 2, atau dimana untuk pengecasannya dayanya 70 kW. Jadi kalau seumpamanya bagian atas untuk pengecasan di rumah pakai wall charger, itu ya pengecasan normal yang sekira-kiranya itu durasi pengecasannya kita start dari 15% ke 100%, bisa makan waktu 10 sampai 12 jam ya. Sebetulnya tergantung berapa sisa dari persentase baterainya sendiri ya. Kalau untuk bagian bawahnya itu untuk yang DC, dia bisa pengecasan kurang lebih setengah jam untuk pengecasan DC, yang dimana tergantung dari port chargingnya ya. Kalau dia sudah 140 kWh, dia bisa makan waktu setengah jam untuk pengecasannya di SPKLU atau juga di dealer BYD yang sudah ada port chargingnya dengan sistem CCS2 yang dayanya 140 kWh. Ya, ini adalah bagian dalam interior dari si Atto 3 Advance ya. Masih terkesan seperti yang keluaran pertamanya. Oke. Desainnya masih sama dengan sentuhan elegannya juga masih sama. Oke. Nanti kita akan lebih mengulas lebih dalam mengenai sistem fitur-fiturnya yang ada. Oke. Ya, ini adalah penampakan dari si head unitnya, head unit dari BYD Atto. Oke, saat ini penampakan dari sisi landscape-nya. Ya, karena head unitnya bisa portrait, bisa landscape. Baik shortcut-nya juga bisa atur di sini. Nanti kalau pamannya mau penambahan shortcut-nya dari menunya bisa ditaruh ke depan. Kita back lagi. Oke. Sekarang ada menu shortcut dari si BYD Atto. Baik di sini ada keterangan TPMS, terus ini ada sistem Bluetooth connection, dan juga medianya seperti radio. Oke. Ada apa lagi? Kita akan bahas lagi ya. Oke. Nah, kita mau ngebahas bagaimana buat si layar monitornya ini atau head unitnya bisa berputar. Karena ini ada di Atto 3, kalau sebelumnya di model yang di M6 ada di bagian layarnya
Di situ ada menu logonya untuk diputarkan. Ini layarnya. Kalau di Atto3 ada di sini nih. Menu yang ini. Oke, dia akan berputar. Mau yang tipe yang potret seperti ini, atau kembali lagi dia menu atau tampilan landscape seperti ini. Yuk kita bahas lagi selanjutnya. Ini adalah susunan menu dari BYD Atto3. Sebetulnya tidak ada perbedaan dari BYD M6 yang saya bahas kemarin ya. Mulai dari vehicle image juga dia di dalamnya. Nah, ini juga bisa EVM atau 3D-nya. Ya, bisa lihat dari sampingnya. Oke. Tergantung Bapak Ibu mau ngaturnya seperti apa. Ini ada settingsnya di sini. Nah, itu juga sudah ada radar trigger EVM atau EVM adaptive to steering atau transparent view yang di bagian bawah. Bapak Ibu bisa atur mau lihat transparent view bagian bawahnya. Terus biasa ada BYD Assistant juga, lalu ada smart charging seperti yang kemarin. Yang tidak ada di mobil M6 ini ada di VR. Oke, sekedar disclaimer lagi, yang ada di VR atau dashcam kameranya itu cuma ada di mobil BYD Atto3 ya, dimana dia bisa merekam dashcamnya. Merekam situasinya lewat dashcam yang sudah ada bawaan dari si BYD Atto3 itu sendiri. Ada live image-nya, ini ada playback-nya, berarti ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanannya di mana? Ya, ruang penyimpanannya ada di sini nih. Untuk ruang penyimpanan dari DVR-nya itu ada tempat memori slotnya di titik tengah ya. Selain itu di sampingnya ada untuk port charging yang kabel Type-C atau yang iPhone punya. Oke. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai DVR sendiri. Untuk kayak smart charging ini dia bisa diatur schedulingnya, charging step startnya di time berapa sama end time-nya berapa untuk 2 sampai 100%-nya ya, bisa diatur seperti dengan BYD yang lainnya. Oke. Lalu ada BYD Store, ini tips juga bisa diganti, ada media center, di mana media center ini juga sama seperti mobil BYD M6 yang sebelumnya, radio, music, video. Ini juga ada ruang penyimpanannya untuk internalnya sendiri dari ruang penyimpanan internal si layar monitor BYD Atto3. Lalu seperti biasa ada media center, utility tools-nya. Dia ada ini untuk ruang penyimpanannya. Bisa lihat, nah storage-nya bisa diatur dari sini. Albumnya ini buktinya kalau mobil ini kosong, belum pernah dipakai untuk display pameran. Oke. Jadi mobil ini siap diorder. Terus tidak jauh berbeda. Yang pastinya mobil ini walaupun yang tipe paling bawah atau standar, dia sudah ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Plus juga dia punya Spotify yang seperti kemarin saya sudah jelaskan. Ini seperti ini, dia akan ada awalannya untuk aksesnya segala macam untuk masuk. Langkah-langkah juga sama. Login biasanya untuk login password ya, using password di bagian ini. Oke. Ya, seperti itu untuk di bagian itunya. Kalau selanjutnya kita mau bahas untuk bagian settingsnya. Kita bahas ya. Oke, sekarang ada di menu settings. Di menu settings sendiri tidak ada perbedaan mengenai mobil-mobil yang lainnya. Mungkin kalau seumpamanya di BYD M6 juga tidak jauh berbeda dengan ada tampilan yang ada di monitor ini sendiri. Lights, locks-nya sendiri sudah bisa diatur dari sini, baik yang window atau yang door-nya. Nah, ini ada driving password. Kalau seumpamanya using the driving password to drive the car with physical key. Jadi kalau pakai kunci fisiknya harus ada passwordnya. Lalu ada sound and display seperti biasa, sama dengan BYD M6 juga. Ya, ini untuk pengaturan dari si
soundnya ya, sound sistemnya, ada media volume, volume dan segala macam. Terus ada notification, biasanya kalau seumpamanya ada alert, terus apa segala macamnya lewat dari sini juga. Warning sih. Terus ini pengaturan screen. Nah, ini kalau umpamanya untuk brightness-nya bisa diatur dari sini juga. Screen savernya bisa diganti ya, mau yang clock-nya atau yang mode tampilannya mau light, dark atau auto. Yang auto ini bisa disesuaikan dengan cahaya. Kalau umpamanya dia di siang hari dia bisa masuk ke dark, ataupun yang malam dia sama, atau terbalik sorry, yang light atau dark seperti itu. Oke. Energi juga sama, untuk pengaturan energi atau powernya bisa dilakukan di sini. Untuk saving energinya kita ada sistem regenerative braking, mau yang standar atau high. Biasanya kalau yang standar tuh biasa dia lebih smooth kalau dia lagi mengerem, pengisiannya juga oke. Kalau high ini kalau lagi kecepatan contohnya di 40 sampai 60 km per jam, dia akan sedikit terasa kaget ya untuk pengeremannya. Ini ada charging, discharging, smart charging segala macam. Ada energy consumption, bisa diatur, bisa di reset dari sini, atau tergantung dengan keinginan Bapak Ibu pembeli mobil BYD atau ya. Ini adalah monitor instrumennya di belakang steering. Ini juga ada menunjukkan mengenai kecepatan kilometer. Di sini juga ada TPMS menunjukkan untuk tekanan ban sendiri. Terus ini ada penggunaan berapa kilowatt yang terpakai. Nah, ini adalah sisa ataupun kilometer yang masih tersisa dengan jumlah baterainya 95% dan kilometer yang masih dapat ditempuh sebanyak 378 km. Kelihatan ya, mobil ini langsung dari gudang, belum pernah dipakai, jadi kilometernya baru 13 km dengan sistem pemakaian Eco. Oke, ini juga dari instrumen tengahnya. Buat saya sih unik sih mobil ini, karena apa? Tuas transmisinya unik ya. Jadi dia seperti ini, seperti kayak pesawat ulang-alik ya. Jadi seperti itulah ini kondisi dari si bagian interiornya mobil ini. Ya, dari joknya sendiri, oke, ini adalah tipe advance ya. Untuk material jok juga kulitnya sudah sangat keren ya. Saya sih pribadi ini keren. Terus juga ada beberapa detailing dari BYD sendiri seperti ini, seperti sirip ikan ya, karena untuk BYD sendiri menggunakan makhluk hidup yang di laut, ikan-ikan gitu. Informasi yang mau saya sampaikan, dia tidak ada yang namanya ventilated seat ya, tetapi untuk AC-nya sendiri ini kuat atau dingin ya. Saya juga dari kemarin ini ada armrest yang di dalamnya juga ada. Nah, ini ada lacinya ini juga sistemnya cooling ya, ada cooling di dalamnya, tetapi bukan air es bukan buat membekukan. Oke, seperti itu untuk bagian tengahnya ya. Ya, untuk BYD Atto sendiri juga dia menggunakan sistem V2L ya. Jadi mobil ini bisa memberikan atau penghasil daya kalau seumpamanya Bapak Ibu yang mungkin mau ke camping atau piknik, dia bisa menghasilkan daya, mau pasang lampu ataupun mau pasang sound system buat mendengarkan lagu di alam bebas bisa juga, karena dia pakai sistem V2L. Oke. Ya, satu hal lagi yang terlewatkan, Atto 3 ini yang tipe advance dia tidak ada wireless charging ya. Jadi kalau seumpamanya biasanya kayak ada di M6 Superior itu dia punya wireless charging untuk handphone untuk yang 50 watt. Sama juga kalau dia bentuknya standar seperti yang ada di BYD M6 yang standar juga tidak ada wireless charging seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagian belakang. Yuk, kita ikut. Ya, ini adalah bagian belakang dari mobil Atto 3 yang tipe advance atau standar ya. Oke, untuk luas dari si bagasi belakang
dari Atto3 itu 440 liter. Nanti Bapak Ibu dapat seperti sekat seperti ini ya. Dan ini bisa diikatkan di sini dan di sini. Nanti kalau seumpamanya dia diturunkan, Bapak Ibu bisa taruh barang di atas ini. Ya, sistemnya bukan cuma barang-barang yang simple. Nanti Bapak Ibu akan dapat ini charger portable. Terus kalau kita buka bagian bawah ini nih, nah nanti akan dapat seperti ini, segitiga pengaman. Ini kayak ini ada spare boot wiper, terus ada tire kit atau pompanya dapat. Terus ini ada apa ini ya, seperti ini saya juga belum, ya ini kayak semacam ada kit yang lain. Ini ada cairannya, cairan buat si bannya. Nah ini ada V2L nya ya, V2L nya dapat di sini. Yang paling penting ini kalau Bapak Ibu di jalanan banyak kempes lah, kempesnya masih bisa dipompa, kita ada alat ini. Cara penggunaannya kita bisa lihat dari sini. Oke, step by stepnya harus baca namanya petunjuk. Nah ini kalau dia mau dinyalakan atau mau digunakan. Mobil Atto3 yang tipe standar ini ya dia manual ya, power backdoornya tidak otomatis, jadi mesti pakai effort sedikit. Itulah dia BYD Atto3 tipe standar atau advance. Ya, untuk BYD Atto3 sendiri, bagi Bapak Ibu yang mau beli cash, booking fee-nya minimal 10 juta ya. Terus kalau pembelian cash itu dia biasanya sih 3-5 hari untuk pengirimannya, tergantung berapa lama Bapak Ibu mau lakukan pelunasannya. Kalau untuk yang pembelian kredit, kita bisa DP-nya di 15-20% atau secara rupiahnya 80-100 juta. Angsurannya berapa? Ya ini range-nya aja ya, bisa 6-7 jutaan. Jadi nggak jauh beda sama M6 yang tipe superior ataupun tipe yang standar. Karena speknya juga nggak jauh beda dari tipe M6 itu sendiri. BYD Atto, barang kita ready. Kalau mau Bapak Ibu berminat mau test drive, nanti saya akan sematkan nomor telepon dan juga alamat dari si BYD Harmony Ciputat ini sendiri. So kalau mau Bapak Ibu berminat, datanglah ke sini, nanti ketemu sama Jason. Kita coba mobil ini, Bapak Ibu senang, Bapak Ibu bisa pesan, dan Bapak Ibu bisa miliki mobil ini secepat mungkin. Oke, sampai jumpa kembali nanti di video-video yang akan datang. Dah.